Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bertanya nih, bagaimana cara melihat arah jaring dan kemudian bagaimana cara menghindarinya. Ini kebetulan pas di haluan itu ada nelayan. Itu satu. Kemudian di samping kanannya lagi ada satu lagi. Ya, ini satu. Dan untuk melihat arah jaringnya, kita tinggal melihat arah angin. Kalau arah angin sekarang dari kanan ke kiri, maka bendera si jaring ini, benderanya itu mengarah ke sebelah kanan. Jadi kapalnya itu di sebelah kiri. Maka setelah kita sudah tahu arah angin, maka kapal ini kita harus letakkan sebelah kanan, karena mereka punya ujung jaring, mereka di sebelah kanan. Yo, silakan. Dengan siapa ini? Selitikan komandan, itu pompong nelayan nyuruh anda ke kanan komandan. Oh, jadi ikutin komandan ya? Sudah ya, belakang kami komandan. Oke, Raja ikutin Cungki. Oke, Raja kasih dan kasih. Barusan dikontak oleh kapal Sanli 3, ada kapal nelayan yang mengejar, kemudian ingin diletakkan benderanya di sebelah kiri. Jadi itu tadi kapal pompongnya, dan kemudian ini kapal yang tadi kontak Sanli 3 bahwa dia ingin benderanya ini itu diletakkan di sebelah kiri kita. Jadi, karena si nelayan ini takut jaringnya dilewati oleh kapal, maka dia ngejar agar kita menghindar. Padahal kalau dia tidak ngejar, kita bisa letakkan si perahu pompong tadi sebelah kanan kita, karena kita pantau angin dari kanan ke kiri, maka kita letakkan dia di sebelah kanan semua. Tapi ternyata dia malah ngejar, jadi kita tidak mau mengambil resiko. Dan inilah angin dari kanan ke kiri terpantau. Kita sudah mulai proses ke arah kanan untuk menghindari si jaring tadi dengan meletakkan bendera sebelah kiri. Untuk kecepatan angin diperkirakan 10 knot, jadi tidak terlalu kencang. Artinya kita masih bisa kontrol tongkang untuk menghindar. Untuk arah angin juga kita bisa lihat dari pergerakan bendera mengarah kemana. Dan inilah dari lambung sebelah kanan. Jadi nanti kita akan melewatkan si bendera tadi sebelah kiri, dan ada perahu yang di sebelah kanan nanti kita letakkan di sebelah kanan. Jadi kita masuk di sela-sela antara bendera dengan kapal. Dan apabila kita tidak dapat melihat bendera dan tidak dapat melihat perahu, dan ternyata kapal kita sudah melewati di tengah-tengah jaring, maka kita jangan menabrak si pelampung tadi. Nanti ada pelampung warna putih, jadi kita mengambil di sela-sela antara pelampung tersebut, dan kemudian setelah sudah hampir melewati propeller kapal kita, maka kita langsung stop mesin sebentar sampai buritan kapal kita melewati si pelampung tadi, baru kita masuk mesin lagi. Karena kalau di jaring dangkal dia kedalamannya sekitar 3 meter, maka ketika kita mesin berputar, jaringnya bisa nyangkut. Tapi kalau mereka pakai yang kedalaman di atas 10 meter, maka bebas kita melewatkan dia si pelampung tadi, yang penting tidak menabrak pelampungnya, aman-aman aja. Biasanya ditandai jaring dalam atau dangkal dari jumlah pelampung. Jika jumlah pelampungnya itu rapat-rapat, biasanya jaring dangkal. Tapi jika jumlahnya itu jarang-jarang, biasanya jaring dalam. Jadi kita bisa masuk ke sela-selahnya, dan atau bisa dilihat juga jika perahu itu ngejar agar kita menghindari jaringnya, maka itu tandanya jaring dangkal. Jangan ditabrak atau jangan diterobos. Tapi seandainya sudah
terlanjur, maka kita harus stop mesin sampai lewat si jaring tersebut. Oke, dan sudah kita pantau ujung jaringnya dengan tanda bendera tersebut. Kita simpan kiri. Dan si yang punya perahu masih ngejar mendekati kita agar kita menghindar jauh dari bendera tadi. Dan kemudian masih kita pantau pergerakan tongkang. Dan kemudian angin alhamdulillah tidak terlalu kencang. Yang penting kita amankan si kapal kita. Kalau dia ngejar ya kita ikutin aja gimana maunya. Dan ini di sebelah kanan kita ada kapal nelayan juga, yaitu jaringnya mengarah ke sebelah kanan sana. Jadi kita letakkan kapal nelayan ini sebelah kanan, bendera tadi sebelah kiri. Seperti yang saya bilang tadi, seharusnya mereka di kanan semua. Cuman karena yang sebelah kiri tadi ngejar, maka kita masuk di sela-sela antara kapal perahu sebelah kanan dan bendera sebelah kiri. Kita jaga aman, angin dari sebelah kanan. Dan kemudian yang sebelah kiri kita pantau terus, takutnya nanti terlempar oleh tongkang. Ini dia, masih aman. Kita pantau-pantau terus sampai menghindari bendera sebelah kiri. Dan satu tips lagi, jika kita ingin menghindari nelayan, jangan panik dulu ketika kita melihat kok nelayan banyak amat. Tapi sebetulnya mereka itu tidak sejajar, mereka itu ada jarak. Jadi bisa kita lewatkan satu-satu. Dan kalau malam biasanya lampunya itu kayak pasar, rame banget. Yang penting kita pantau-pantau arah angin tadi dan kemudian kita lewatkan satu persatu. Seperti kayak kita bawa motor, ada lubang di depan, ya kita lewatkan lubang yang terdekat dulu baru lubang berikutnya. Sistem zigzag, kanan kiri, yang penting tidak keluar daripada alur. Artinya masih aman, kapal masih nyampe, yang penting kita hati-hati. Yang penting kita pantau-pantau terus, jangan sampai ada masalah dengan bapak nelayan, karena repot nanti urusannya. Kita bisa ganti jaring, atau bahkan kalau kapalnya tertabrak tongkang, kita bisa ganti rugi untuk bikin perahu baru. Kemudian bapak nelayannya juga nanti kenapa-napa dan tentunya tidak aman. Oke, alhamdulillah sudah kita lewati. Ini benderanya dan itu jaringnya mengarah ke sebelah kanan. Nah, itu jaringnya. Jadi bapak ini ngejar agar kita menghindari benderanya sebelah kiri. Kalau bapak ini tadi tidak ngejar, kita bisa letakkan sebelah kanan. Seperti ini. Yang penting aman, kita pantau-pantau. Yang jelas kalau untuk angin, kalau dia dari kanan ke kiri, maka si bendera ini dia pasti akan di sebelah kanan dan kapalnya di sebelah kiri. Dan ketika sudah kita lewati, maka si nelayan ini dia akan pergi lagi ke tempat dimana ujung jaring tadi mereka letakkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau pada saat malam hari, biasanya dia akan menggunakan lampu dua, satu ujung untuk bendera, satunya untuk di kapal. Yang penting kita kalau sudah dapat kapalnya, berarti otomatis jaring dia ke kanan. Tapi kalau kita dapat bendera, lampu merah yang bendera, berarti otomatis kapalnya di sebelah kiri. Jadi pada intinya orang jaring ini memasang, dia akan mengikuti arah angin. Jadi kapalnya yang di bawah angin, perahunya, kemudian benderanya di atas angin. Seperti yang sekarang, si benderanya ini di sebelah kanan, kemudian kapalnya di sebelah kiri, karena angin dari kanan ke kiri.
Oke, jadi cukup dipahami ya. Kalaupun untuk malam juga nggak perlu panik. Yang penting Anda bisa melihat satu lampu, itu lampu perahu atau lampu untuk bendera. Kalau lampu seandainya kita dapat nih, ketika kita sorot dia dapat lampu yang bendera, berarti kapalnya itu di sebelah kiri ya. Berarti kalau kita mau letakkan si bendera ini sebelah kiri, maka kita harus sedikit menjauh karena angin dari kanan dan tongkang akan terlempar ke kiri. Dan untuk seperti ini terpantau, ini tongkang kita dan kemudian itu jaringnya, jadi masih jauh. Tapi kita harus hati-hati karena angin dari kanan ke kiri. Dan sebenarnya kalau yang aman diletakkan di sebelah kanan karena tidak ada merewang. Oke, dan itu tadi yang nelayan tadi yang pas di sebelah kanan kita sudah lewat, dan kemudian jaring yang sebelah kiri kita juga sudah lewat. Jadi pokoknya untuk melihat arah jaring cukup melihat arah angin, dan untuk menghindarinya tinggal kita pantau mau kita letak kiri atau letak kanan. Kalau kita mau letak kanan berarti yang ujungnya kapal, kalau kita mau letak kiri berarti sebelah kiri itu bendera. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah tips dan sarannya agar kita menghindari si jaring nelayan di lautan dengan aman. Semoga bermanfaat. Hati-hati dalam bekerja dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.